Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ambo agak Lombok punya masih baca. Oh Pak, agak Lombok punya Pak mah. Lah bagi dia talu Pak Ambo di bu. Itu dia nak mau nyari salam Pak Ustaz nampak. Nak lotoi nampak. Pak lotoi Pak. Ko apa nak pergi ke Solo Pak, pergilah ke Solo. Asal jangan balilah tu. Kalau apa nak tak kalau lah Pak. Asal jangan kucing motor macam dia kampung. Pak Camat membeli tomat dibeli ke kota Bali. Salam pertama nampaknya kurang semangat. Salam kedua rancak diulang kembali. Ya Pak? Ya Pak? Ibu nan sama main nampak apa? Berarti ibu kau banyak makan kolak tadi mah. Lah. Awak ulanglah sekali lagi. Kat Lombok tadi nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nak boleh kata. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aqsam bihablillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah. Karena dengan izin Allah kita masih sehat walafiat, masih mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain, masih sanggup sholat di belakang imam sebelum diopor di depan imam, masih sanggup sholat dan melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Kalian masih sehat di bawah situ. Pak ni sehat Pak? Hai, Ustaz tak tahu tanya orang. Tak masuk ya Bu. Asal sehat di gua Bapak, Ustaz bahagia. Bahagia hati, senang di jiwa. Alhamdulillah. Salawat beserta salam mari kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Ibu pengurus kita, pembawa acara kita, kini Ibu Pak untuk mengingat Ambo, ko ada sobok di jalan besok nak tahu nak Pak kampung Ambo sing set di Jinjong, orang mengenangon Ustaz Mondra. Monggo Ibu Pak. Ustaz Mondra. Jadi kau mana tahu pemali lado Ambo siko Bali bawang nampak Ibu Pak. Baik Ibu Bapak-bapak rahimakumullah. Kau rantangnya panjang cak dikumpah nak disingkit. Nak Bu Pak. Ibu Bapak RT RW Nenek Mama Alim Ulabah cadet pandai dalam hari. Terima kasih alam izinkan Ambo untuk duduk di siku berbagi ilmu pengetahuan. Kajian kita diagi Pak pengurus kuah hancurkan tipu daya. Hancurkan, dah hancurkan hati dong. Ada lagu kau hancurkan hati. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Hancurkan tipu daya ini, yang hancurkan tipu daya ini tentulah manusia. Tipu daya mah yang harus dihancurkan. Tipu daya setan. Karena setan itu Bapak telah berjanji. Mulai saja Adam jo Hawa sekali usia. Dalam surat Al-A'raf ayat 16 boleh Bapak lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aqwaitani la aqudanna lahum shiratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an thama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sadaqallahu azim. Berkata setan, menjawab setan kepada Tuhan setelah diusiakan ke bumi, karena yaitu nak sujud, karena ada aba wastakbar, enggan dan sombong, sifat takbur di dalam kehidupannya. Dulu setan itu yang bernama Ijazil Bapak, Ibu, tak angkat pada Tuhan, jangan gara-gara Bapak lain
7.000 tahun beribadah langit pertama ke tujuan. Di bumi 1.000 tahun sehingga 8.000 tahun beribadah. Gelarlah al-muqarrabun. Tetapi karena disuruh sujud kepada manusia barulah ia dulu tertanam dalam hatinya. Disuruh sujud oleh Allah, sujudlah engkau kepada manusia, karena manusia jadikan khalifah bumi. Mangga buat sujud ke manusia. Manusia kau bertumpah darah, kau cakap-cakap, saya kerajuannya, kau caro-caro, saya kerajuan kau saji, kau kadang memijong orang cakap jo. Gara-gara anak mengaji kadang bercakap anak sama anak, gara SPP kadang ustaznya sarangnya cakap jo. Sampai malah dia mengkapak. Ketika itu berdebat. Karena itu Adam, karena setan disuruh sujud, terbuat dari api, manusia dari tanah merasa direndahkan. 8.000 tahun ambo ibadah suruh sujud. Jadi yang dibenci Tuhan bukan hanya adalah sifat ibadahnya itu, tetapi sifat sombong yang telah tertanam diuji oleh Allah. Yoleh setia kamu. Karena sifat sombong dan takburnya tadi, hendak namu sujud tadi, maka diusirlah dia dari surga. Sehingga gelarnya al-muqarrabun tadi menjadi setan. Setelah menjadi setan, dia menggoda Adam Hawa. Allah diutusilo Adam Jawa dengan bermacam bentuk, kadang membantu ular, kadang membentuk itu, tamakan buah kuldi. Makanya diusir pula kedua-duanya, yaitu sehingga ketika itu Adam dan Hawa balawa cakap ketika itu. Apa kata mas setan? Karena engkau telah menghalangiku dari jalan yang lurus, ambolah jatuh ke bumi. Dulu ambo di surga lama, ambo dihormati oleh Allah. Karena engkau ambo jatuh ke bumi, ambo jadi orang yang durhaka. Maka summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Aku akan datang dari kanan, kiri, muka, belakang, akan mendapati orang-orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau orang bersyukur jangan cibo-cibo ke Tuhan. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 16. Jadi setan akan menggoda. Jadi pada bulan Ramadan ini yang mengunci setan itu adalah orang yang beriman. Iza jaa Ramadan kutihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan dibukakan pintu surga, dikunci pintu neraka, dibelenggu para setan. Siapa yang membelenggunya? Adalah orang-orang yang aman beriman. Karena dalam kalimat nida dalam surat Al-Baqarah 183 itu adalah orang-orang yang aman hatinya, yakin Tuhan mencalinya. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lidah, dilakukan dengan perbuatan. Ndak lain di hati, lain di mulut, ndak menjadi orang munafik lupa. Ndak kedoknya sajanya beribadah solat, tetapi kalau hatinya merasa diawasi oleh Tuhan, dalam mengalir, dalam bertegur sapa, dalam kejujuran ia tidak bohong. Itu kalau orang yang beriman, yang betul-betul memenuhi panggilan Tuhan. Jadi sehingga bekas puasa itu setan bisa nyobalanggu, tak bisa mengari. Tapi kalau orang yang tidak beraman, nani bala 4, bala 5, bala 6 tu tetap juga tak pak. Orang tak pernah menjajak masjid. Allah marang-rawang masjid memanggilnya Tuhan bana yang menyeruh, yang mengundang, ayalah solat, marilah kita solat. Itu medianya ya manusia, tetapi yang mengundang adalah Allah. Datanglah ke rumah aku. Allah di muka, corong rumahnya, indah tak ketuk hatinya. Padahal kulitnya adalah hamparan kebetulan, tulangnya adalah tiang kebetulan, ureknya kawek kebetulan, dirinya adalah akan menghadap Ka'batullah, menghadap zat Allah yang Maha Suci. Tidak sadarnya mengerakkan jantungnya, denyut nadinya ke Pak. La tatarraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Kalau dipenjat dari malaikat Israel, tali angok tu dari tombol merah tu, mati. Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, kamalah badan akan dilarikan.
Mumbang jatuh kalau apa jatuh, kok boleh bahkan dak padi pecah balak dalam perahu. Kok boleh bahkan dak hati kanda Allah Ta'ala berlaku. Kalau mati dalam keadaan yang tidak beriman dan tidak mampu menghancurkan tipu daya setan itu, maka apabila dia meninggal, anak ayam ada 9, mati ciek tinggal 8, hancur badan berbalik kain kapan, menyasa badan ndak ada amalan. Ibu-ibu, bapak-bapak, matinya seorang, bak kambing dikubah hidup, bau di eloson sang, bak itu sakitnya mati, ten otot leren. Ajang goyang lebih bu, bapak. Bak kambing dikubah hidup, bau di eloson sang, bak itu sakitnya mati. Bak jarum menusuk manusia 1000 jarum. Kalau lah malaikat megangnya itu pak, kambing dikubah hidup itu bah rasanya dibalah dari kanyang ko, jadi bisa silet rasanya, kemudian dikubah hidup, ditarik keadaan sonsang, lidah tak julang, mata terbelalang, ciri tak kakang. Jadi semasa di dunia ini, tipu daya dunia, innamal hayatad dunya lahibun wa lahwun, bahwa sesungguhnya dunia itu adalah permainan dan sendah gurau. Andaikan manusia tahu hakikat hidup, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Pasti dia akan melihat kematian. Bahwa orang mati adalah lilipat tangannya, bahwa orang mati diusung ke depan orang solat jenazah. Makanya saya berbicara, lipatlah tangan anda sebelum dilipatkan orang lain. Usungkan kita ke kiblat sebelum diusung oleh orang lain. Solatlah anda di belakang imam sebelum didapur di depan imam alias disolat jenazahkan. Kalaulah disolatkan jenazahkan, itu adalah masuk namanya ke desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur alias alah mati. Pak, mati. Jadi semasa hidup di dunia ini kita akan diuji oleh Allah dengan bermacam ujian. Itu yang namanya tipu daya. Janji setan akan datang kanan kiri muka belakang. Apa yang menggulirkan manusia, yang membuat tipu daya manusia itu sehingga setan memberikan umpan? Tipu daya dengan harta, tipu daya dengan tahta, tipu daya dengan wanita. Kalau manusia ala kanai tipu daya setan dengan harta, inyo galokkan hatinya, nyo agi resep racun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit, ditambah resepnya oleh Allah akan penyakit, walahum azabun alim, dah bagi mereka azab yang pedih bimakan yaksibun. Manusia itu pada hakikatnya tidak pernah mengenal rasa puas. Itu tipu daya melalui harta. Kenapa? Sudah ingin dapat uang berlipat, ingin mobil mengkilat. Sudah ingin mobil mengkilat, ingin rumah bertingkat. Sudah ingin rumah bertingkat, ingin istri seketat 4x4. Pak ngelihat tak itu dah. Ingin dan ingin seterusnya. Sampai kapan manusia merasa puas? Sampai hatta zurtumul maqabir, sehingga dihantarkan ke liang lahat. Lah dihantar ke liang lahat tu baru menyasa. Jadi sebelum penyesalan, tipu daya dunia membuat kita putus asa. Kadang-kadang karena harta terlalu banyak, ada sampai macam yang menghalangi manusia dari jalan mengingat Allah. Kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kegembiraan yang bersangatan. Itu bisa menutup manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa membuat tipu daya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Calialah apabila harta bergelimang kepada manusia, sibuk mencari harta di bulan Ramadan, akhirnya dengan anak tidak ada kesempatan berbuka pagi, siang, malam mencari harta saja. Masjid Ilham ini tidak terjajak di kanyangnya sekali Allahnya dah mencari harta. Dapat harta sedikit, mengupek dan mencela. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada. Celakalah bagi pengumpat dan pencela yang kerjanya mengumpulkan harta. Jadi ketika kita mengumpulkan harta,
Itu karena kita tidak menganggap, tidak merasakan, tidak pernah melihat kematian. Kalau awak melihat kematian, ada hidup tolong menolong, ada kematian doa mendoakan. Andaikan kita melihat kematian, apa yang berfungsi bagi kita? Lihatlah tali kain kapan itu cuma 5 yang kita bawa. Solat kita solat iyo, tapi resapi ana wak solatkan tu bara tali kain kapan dan wak bawa untuk meninggal tu ada 5, tak Pak Pengurus. Apa yang 5 itu? Islam, Isa, subuh, lohar, asar, maghrib. Itu yang kita bawa ke mati nanti. Tidak ada selain itu. Oleh karena itu artinya apa? Untuk menghancurkan tipu jaya godaan setan melewat harta, tahta dan wanita. Apa yang kita pegang? Peganglah, balutlah diri kita dengan yang 5. Apa yang 5 itu? Isa, subuh, lohar, asar, maghrib. Jari kita 5 kanan 5 kiri. Pergunakan hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Jangan sia-siakan anak-anak kita, Bapak. Kita rajin solat, rajin ibadah. Anak kita adalah harta. Kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27-28. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu, dan jangan sia-siakan amanah yang diberikan kepadamu. Wa'lamu, dan ketahuilah annama amwalukum, sesungguhnya hartamu, wa auladukum, anak-anakmu bisa menjadi fitnah, wa annallaha indahu ajrun azim, dan bahwa sesungguhnya harta anak kamu bisa pula menjadi pahala bagimu. Jadi anak kau bisa lo jadi fitnah membawa ke surga, Pak. Anak kau bisa lo membawa ke neraka. Kalau awak tidak tertipu daya dengan mendidik anak dan harta kita, dia akan berguna bagi kita di kala kematian. Kita jaga mereka, Bu, Pak. Contohnya lah selesai pesantren, lalangang masjid musola. Tetapi ketika selesai pesantren, kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah madrasah, kepala rumah masjid harus bersatu. Jangan anak-anak kita dibiarkan tipu daya dunia. Ikon nak, ketika la azan, garin, jin 2 dia tejan, jin 2 bawa jin 2 depan jun. Mengaji lah nak, sudah mengat solat. Jin 2 dia tejan, jin 2 bawa jin 2 depan jun. Jan jin jun, yang anak, ama, abak, kakek nonton jin dan jun. Modeko saya mencelik TV. Nak disuruh dia anak, dia orang tua anak kau masuk neraka lah tiba tu solat. Kenapa? Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Jangan senang-senang jauh saja menerima tanggungjawab anak kau. Palang tangan awak lahir tu diazankan awak buka yang 5 kau, pegang yang 5 kau untuk anak awak, keluarga awak. Siapkan mereka untuk solat. Ketika kita dimandikan, mana nak mo emang dia mengapa ni ambo? Awak anak lah solusin Pak, ladu balik orang lebih lah pemain sepak bola. Tetapi surang Allahnya ndak ada nak meresek jasad awak do, nak memandikan jasad awak. Mana ngiruh ke Pak, meronta-ronta bagaikan air yang ditimpahkan ke jasad itu Pak. Jasad kau ya tak nampak memakik-makik doh. Tetapi ruh itu ketika ditimpahkan air, makanya ketika memandikan jenazah kau ditampung tangan elok-elok. Karena air yang ditimpahkan kepada jenazah itu betapa sakitnya, bagaikan air mengelegak dimasakkan dengan api kompor. Datang anak yang soleh, dimandikan dengan amaknya. Pandai ya saju hati ambo, ndak sia-sia ambo punya anak. Nah, apa-apa ibu-ibu, ketika kita diberi anak, diberi harta, fungsikan. Jangan kita tertipu daya senang saja. Hancurkan tipu daya dunia. Karena harta, awak kaya cinta kepada anak, jangan di balian saja HP tu main game taruh. Boleh di balian main HP main game, tetapi kontrol solatnya, ibadahnya Bu, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi tipu daya yang harus kita hancurkan adalah harta, tahta, wanita yang akan menghancurkan kita. Harus kita kontrol dengan nilai agama.
Prinsipnya, caranya dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu kita isi otak, dengan keterampilan kita isi tangan, supaya awak jangan tergoda di dunia ko. Kadang-kadang anak awak dititipkan oleh Tuhan, ala bujangnya bu pak, ala gadinya, karena ndak ada ditanamkan nilai agama, tipu daya dunia bisa membuatnya bunuh diri. Memang calik ibu bapak banyak berita di siaran TV. Anak muda padusi laki-lakinya gantung diri. Kita sehidup semati, kiranya nyon selingkuh. Sedang hidup, sedang mati. Nyoba gantung diri. Itu adalah tipu daya dunia. Dari kini kalau nak ditanamkan nilai agama tu nak, bu, pak, kau upi rambala paku nak tarang jalan kapara, kau upi elok lalaku nak sayang orang kawa. Kama langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Tolong pakai nilai agama nak, karena suatu saat kita akan kembali ke hadirat Allah. Jangan orang lain memandikan, menyolaikan mengkapannya mama nak, papa nak, tetapi engkau wahai nak boleh sanang roh mama kau besok menghadap Maha Suci. Jadi untuk menghancurkan tipu daya itu Bapak, apa yang kita tanamkan? Yang pertama dengan ilmu agama. Yang kedua dengan agama adalah mengarahkan hidup diri kita, anak kita, harta kita. Bagaimana meraihnya? Dengan mendengarkan tausiah dari ustaz, dengan membaca, dengan mempelajari, dengan berbagi ilmu dengan orang yang soleh dan soleha. Yang kedua dengan ilmu pengetahuan, iman dan ilmu pengetahuan. Kemudian dengan ketiga dengan syariat, tarikat dan hakikat dan makrifat. Kalau lah tak tanam yang lima itu Bapak, tak tanam dalam jiwa awak, syariat, awak kerajaan, tarikat dan tarikat jalan menuju Tuhan karena elok, hakikat wujud awak dakek ke Tuhan, kemudian makrifat, jangan lupa awak ke Tuhan, Tuhan yang lebih kuat daripada segalanya. Laisa kamisli, jangan awak menyembah harta dan tahta, sehingga tipu daya dunia kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi apa rumusnya? Tanamkan, amalkan syariat agama, aturan agama dengan baik. Kemudian kita pegang Al-Quran dan hadis, berzikir dan dekatkan kepada Allah. Kemudian perteguh diri berteman dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Kemudian yang akan menghancurkan kita, yang membuat tipu daya kita adalah fitnah harta, fitnah tahta. Karena jabatan banyak orang gilo kan, Bapak. Model mencalek patah, gagal. Itu adalah fitnah berupa tahta yang menghancurkan manusia dalam bentuk tipu daya. Kemudian wanita, kalau tak hati-hati anak-anak bujang kau bisa, dia akan bisa gantung diri karena putus cinta. Kalau nak percaya, buktikanlah kata ustaz. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahumullah. Untuk itu rumus dalam kehidupan ini, peganglah aturan agama dengan baik, peganglah, tuntutlah ilmu kepada anak-anak kita, suruh anak kita menuntut ilmu di masjid dan di musala, belajar dengan orang-orang yang berilmu. Bagi kita orang tua, kalau supaya tertancap nilai keimanan, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh dan soleha, sehingga kita, hidup kita lebih terarah dengan nilai-nilai agama untuk menghancurkan tipu daya dunia ini. Itu saja kajian. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini dapat diresapi dan direnungkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada lidah salah sampai, ambo mohon dimaafkan. Dimaafkan ibu ambo yang cantik. Dimaafkan bapak. Terima kasih banyak. Alif jonong tanda rapa, hazab jo sukun tanda mati. Ridho maaf ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.